Chapter 119. Raja Pengembara sedikit tersenyum pada kata-kataku. Sudah lama sekali, aku melihatmu terakhir kali. Petik 2. Kami baru saja melewati satu sama lain saat itu. Sejauh ini, saya telah melihat Raja Pengembara 2 kali. Yang pertama adalah ketika Han Suyong dan saya menghancurkan Song Minwo dan yang kedua adalah ketika bencana banjir terbunuh. Ini adalah ketiga kalinya. Raja Pengembara perlahan melepas topengnya. Seperti yang diharapkan, itu adalah wajahnya. Saya bertanya, kapan Anda keluar? Beberapa saat yang lalu. Kami saling memandang sejenak. Saya dan ibu saya tidak mirip. Tidak peduli seberapa keras aku melihat, itu hanya wajah di akhir 30-an. Ketika saya masih kecil, saya sering mendengar bahwa dia tampak seperti sepupu saya yang lebih tua. Tentu saja, saat itulah aku masih memiliki ayahku. Apakah kamu tinggal di Seoul? Dia menjawab, saya datang untuk bertemu seseorang yang saya kenal. Lalu kamu secara tidak sengaja tertangkap di kubah Seoul. Iya. Kamu telah dibebaskan. Mengapa Anda mengenakan seragam penjara? Petik 2. Ayo lihat, mungkin itu karena keinginan untuk penebusan. Petik 2. Penebusan dosa. Kamu. Setiap manusia adalah tahanan. Mereka memiliki penjara sendiri. Petik 2. Aku menatap ibuku. Nada tak tahu malu itu. Dia benar-benar tidak berubah. Dia memberitahu saya, tidak bisakah kamu mengucapkan terima kasih? Anda akan mengalami kesulitan tanpa saya. Petik 2. Tentu saja, dia membantu. Ibuku memimpin pasukannya ke utara menuju bencana. Itu hebat, tidak peduli betapa lemahnya bencana itu. Bahkan, saya percaya bahwa dia akan melakukannya dengan benar. Saya membenci ibu saya, tetapi saya juga mengenal ibu saya dengan baik. Kamu bertemu ibumu tapi kamu tidak tampak bahagia. Apakah Anda benar-benar ingin itu? Sedikit. Skill Lie Detection Level 1, diaktifkan. Anda telah mengkonfirmasi bahwa pernyataan itu salah. Betapa lucunya. Saya tahu itu bohong tetapi saya masih harus memeriksa. Saya berkata, kamu telah selamat. Anda adalah orang yang selamat. Petik 2. Ini berkat cerita yang kamu ceritakan. Saya rasa begitu. Kamu satu-satunya yang datang ke penjara untuk melihatku dan memberitahuku tentang novel yang kamu baca. Itu benar. Saya tidak pernah melakukan percakapan yang layak dengan ibu saya selama saya mengunjunginya di penjara. Saya hanya berbicara tentang cara bertahan hidup. Setelah saya bosan, saya berhenti mengunjungi. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan selain dari novel. Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya novel yang kumiliki. Gambar masa lalu muncul di benak saya sebelum menghilang. Jika tidak ada Ways of Survival atau penulis yang menulis cerita, mungkin saya tidak akan berada di dunia ini sekarang. Kisah ini adalah satu-satunya penghiburan bagi Kim Dokja yang tidak memiliki ibu atau ayah. Ibuku bergumam, paling-paling ini novel fantasi. Pada akhirnya, kau selamat berkat novel itu. Kami saling menatap diam-diam sejenak. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, menatapmu dengan mata bersemangat. Rasi Bintang Sekretif Plotter menatapmu dengan mata aneh. Hakim Api seperti Rasi Iblis sedang mengawasimu dengan mata sedih. Saya adalah orang yang memecah keheningan pertama. Atribut apa yang kamu dapatkan? Ini mungkin terkait dengan novel yang saya katakan. Petik 2. Haruskah aku memberitahumu? Ya, jika kamu masih menganggapku sebagai anakmu. Aku ingin tahu apakah kamu menganggapku sebagai ibumu. Sedikit. Karakter, Lee Sukyung, telah menggunakan Lie Detection Level 1. Lee Sukyung telah mengkonfirmasi bahwa pernyataan itu salah. Sialan, ibu saya sudah memiliki keterampilan ini. Ada sedikit kesedihan dalam ekspresi ibuku. Saya tidak tahu apakah itu akting atau tidak. Dia bertanya, apakah Anda masih menyimpan dendam terhadap saya? Aku di sini bukan untuk membicarakan itu. Ayahmu adalah orang jahat. Aku tahu. Tentu saja ada orang jahat di dunia ini. Satu tipe menggunakan kekerasan terhadap istri mereka, secara ilegal berjudi dan mengancam mata pencaharian keluarga mereka. Ayah saya adalah orang jahat. Saya tahu itu, ibu saya tahu dan hukum Korea Selatan mengatakannya. Namun, tindakanmu tidak benar hanya karena ayahku orang jahat. Ada hal-hal yang harus kita korbankan untuk kehidupan yang lebih baik. Tidak ada hukum seperti itu di Korea Selatan. Ada hukum bahwa setiap manusia yang melakukan pembunuhan harus masuk penjara. Petik 2. Kamu pandai berbicara karena kamu hanya membaca novel. Bagi saya, kenyataan lebih seperti novel. Karena kamu. Pada titik ini, sudah bukan percakapan normal antara ibu dan anak. Inilah mengapa saya tidak ingin berbicara dengannya. Saya tahu apa yang akan terjadi ketika kami berbicara. Kami tahu terlalu banyak tentang bagaimana saling menyakiti. Saya mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Ayo lihat. Aku tahu kapan kamu berbohong jadi berhentilah berbelit-belit. Ibuku tersenyum ringan. Kau punya tahanan No. 406. Pinjamkan nenek kepada saya. Petik 2. Petik 2. Bukankah lebih baik mengambil inkarnasi dengan Jeon Wochi sebagai sponsor daripada nenek ini? Saya memiliki banyak inkarnasi yang bermanfaat. Petik 2. Jeon Wochi adalah teman ibu. Selain itu, nenek akan lebih membantu. Petik 2.
Ibuku menatapku sejenak sebelum mengangguk. Tentu saja, dia mungkin berguna karena lawannya. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda tahu sponsor No? 406. Petik 2. Aku tidak bisa mengatakannya. Apakah kamu memiliki keterampilan untuk melihat sponsor? Saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepada ibu saya. Apakah kamu akan meminjamkannya kepadaku? Aku akan meminjamkannya. Sebagai gantinya. Saya agak takut dengan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Ibuku mungkin akan menyarankan kesepakatan yang tidak bisa kubayangkan sama sekali. Dia berkata dengan senyum tipis, lain kali, kenalkan aku dengan temanmu. Saya terpana dan tidak bisa mengambil kata-kata saya berikutnya. Kotoran. Itu adalah pukulan yang sempurna. Ibu saya adalah yang terbaik dalam membuat orang jahat menjadi lebih buruk. Dokja, lihatlah langsung pada kenyataan. Bahkan jika fiksi menjadi kenyataan, Anda tidak boleh menganggap fiksi sebagai kenyataan. Petik 2. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, bergetar hebat. Saya hanya mendengar beberapa kata tetapi seluruh dunia saya tampak bergetar. Saya tahu pasti. Untuk ini, orang ini adalah pengingat terkuat dari kenyataan yang aku benci. Apakah kamu mengerti? Stigma, rasionalisasi diri level 1, diaktifkan. Petik 1. Menjijikkan. Sekarang dia ingin bertindak seperti seorang ibu. Terlalu banyak sungai yang dilintasi untuk kembali sekarang. Keterampilan eksklusif, guncangan, dinding keempat, telah mereda. Saya tidak tahan lagi dan berdiri. Tepat sekali. Saya pikir fiksi itu seperti kenyataan. Mengapa? Itu karena saya selalu hidup seperti itu. Petik 2. Petik 2 petik 2. Mungkin itu menyedihkan bagimu. Namun, ketahuilah ini. Setidaknya saya tidak menjual kenyataan sebagai fiksi, seperti yang Anda lakukan. Petik 2. Saya meninggalkan tenda dengan kata-kata terakhir ini. Udara sejuk memasuki kerah mantelku dan mencapai tubuhku. Saya melihat ke depan dan melihat Yosangah yang sedikit terkejut. Maafkan aku. Dokja si terlambat. Itu sulit. Tidak, bukannya sulit. Itu memalukan. Apakah kamu mendengar semuanya? Yosangah menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Mahkota kepalanya bisa terlihat. Saya akhirnya menghela nafas. Apakah kamu ingin berjalan-jalan? Kami berjalan di sepanjang platform stasiun Yongsan. Itu benar-benar angin dingin tapi suhunya berubah ketika menyentuh pipiku. Tidak ada waktu untuk mencuci rambut saya, tapi aroma harum melayang dari rambut Yosangah. Saya bertanya, bagaimana keadaan mabuk Anda? Tidak masalah. Ngomong-ngomong, aku dengar kau menggendongku. Maafkan saya mengganggu Anda. Petik 2. Itu karena kamu menjagaku. Kami terdiam sesaat sebelum aku membuka mulut. Apakah kamu pikir itu aneh? Mengapa ibu dan anak berbicara seperti itu? Petik 2. Itu tidak benar. Dia berbohong. Itu sangat aneh. Apakah kamu ingin tahu? Mata Yosangah bergetar sejenak. Petik 2. Jika kamu tidak keberatan. Aku tersenyum pahit. Ya, sekarang adalah waktunya untuk berbicara. Aku menghela nafas panjang sebelum berkata dengan nada berlebihan. Ibuku membunuh ayahku. Anehnya, kata-kataku terdengar konyol. Saya berbicara seolah itu adalah kisah orang lain. Dia pergi ke penjara karena dosanya. Saya terus berbicara. Ayahku, itu memalukan untuk mengatakan ini, tetapi dia adalah seseorang yang dimaksudkan untuk mati. Kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, penjamin. Ibu saya dan saya hidup dalam ketakutan setiap hari. Tidak ada satu hari pun tanpa memar. Terkadang saya dipukul. Lalu suatu hari, ibu saya mengambil keputusan dan itu terjadi. Petik 2. Ah. Saya pikir itu cukup terkenal di perusahaan. Yosangah sih tidak tahu. Petik 2. Tidak ada jawaban dari Yosangah. Dia menyadari dengan manfaat dari tinjau balik bahwa dia telah menyentuh luka yang seharusnya tidak disentuh. Apakah kamu merasa lebih aneh sekarang? Itu secara hukum salah tetapi Anda tidak mengerti mengapa saya membenci ibu saya. Petik 2. Tidak, saya bukan Dokja si jadi saya tidak sepenuhnya mengerti. Petik 2. Jujur, apakah kamu pikir aku harus memaafkannya? Yosangah tidak bisa mengatakan apa-apa. Mau bagaimana lagi? Luka yang disentuh sudah pecah. Ada keheningan yang canggung sebelum aku berbicara lagi. Apakah kamu tahu buku yang disebut Pembunuh Bawah Tanah? Itu sebelumnya ada dalam daftar buku terlaris Kyobo. Petik 2. Bicara tentang buku muncul tiba-tiba. Yosangah mengira topik sebelumnya telah ditutup dan menjawab dengan canggung, saya pikir saya pernah mendengarnya. Bukankah itu buku terlaris yang menakjubkan? Petik 2. Itu adalah esai yang ditulis oleh seorang wanita yang dilecehkan di penjara setelah dia membunuh suaminya. Itu dipuji oleh kritik pada saat itu. Mereka mengatakan bahwa versi Korea Notes from Underground telah keluar. Tentu saja, itu benar-benar berlebihan. Petik 2. Wajah Yosangah tiba-tiba menjadi gelap. Dia telah memperhatikan. Saya tidak mengubah topik sama sekali. Tepat sekali. Ibuku yang menulisnya. Petik 2. Bibir Yosangah ternganga. Saya masih ingat saat sekelompok wartawan menunggu di depan rumah saya. Mereka terus bertanya kepada saya apakah esai itu asli. Petik 2. Petik 2 petik 2. Aku ingat semua yang dikatakan teman sekelasku. Mereka memberitahu saya bahwa ibu saya menghasilkan uang dengan menjual pembunuhan. Petik 2. Dokja si.
Kerabat saya juga mengatakan ini. Ibuku adalah seorang pembunuh. Beraninya dia menyelipkan wajahnya ke koran. Petik 2. Yosanga ingin mengatakan sesuatu tetapi saya terus berjalan. Agak sulit karena ini. Tidak, itu sulit untuk waktu yang lama. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Aku tahan menjadi anak seorang pembunuh. Namun, berbeda untuk dijual sebagai cerita. Lain halnya ketika hidup saya diubah menjadi uang oleh seseorang. Petik 2. Saya melihat ke langit. Itu bukan malam tetapi saya lebih yakin dari sebelumnya bahwa rasi bintang yang jauh mengawasi saya. Mungkin cerita ini dimaksudkan untuk mereka juga. Namun, tidak ada rasi bintang yang mengirimi saya koin. Haruskah saya senang? Saya tidak tahu. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku harus memaafkan ibuku? Saya tidak ingin jawaban. Saya tidak ingin dia mengerti sejak awal. Mungkin ini adalah bentuk kekerasan terburuk yang bisa saya lakukan terhadap Yosanga, yang tumbuh dalam keluarga kaya. Itu adalah tampilan ketidakbahagiaan yang dipaksakan pada seseorang yang tidak akan pernah mengerti. Yosanga yang baik hati akan sedih mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk mengerti. Saya menertawakan rasa kemenangan yang tidak diketahui. Maafkan saya, itu adalah lelucon. Hah? Itu bohong. Apakah kamu tertipu? Apakah Anda pikir ada novel seperti ini? Ibu saya dan saya adalah orang biasa dan ayah saya mengalami kecelakaan ketika saya masih muda. Petik 2. Kemudian sesuatu yang kecil dan lembut mencengkeram tangan saya. Teksturnya begitu hangat sehingga saya lupa apa yang akan saya katakan. Untuk sementara, saya berhenti berjalan. Yosanga tidak menatapku. Jadi, aku juga tidak melihatnya. Kami berjalan beriringan tanpa saling berhadapan. Seolah-olah ini saja sudah cukup. Anehnya, hati saya perlahan-lahan menjadi tenang. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, bergetar lemah. Mungkin itu karena suhu tubuh yang realistis. Dok Jasi. Kami mendekati pintu masuk stasiun dan terdengar suara orang-orang bergegas ke depan. Kami secara refleks melepaskan tangan kami. Jung Hwon berlari dan bertanya, apakah kalian berdua mencium lagi? Kakis. Yosanga si memerah. Kamu berhasil, kamu berhasil. Petik 2. Saya akan salah paham jika saya tidak mengenal Yosanga lagi. Berhentilah bermain-main. Tidak ada yang terjadi. Iya ya, aku yakin. Jung Hwon menatapku dan berkata, seorang nenek yang aneh datang untuk menemukan kami. Dia dipanggil oleh Dok Jasi. Petik 2. Seorang wanita tua dengan tongkat berjalan keluar dari belakang pesta. Aku harap tubuh tua yang tidak berguna ini bisa membantu. Seperti tahanan lainnya, nenek itu mengenakan seragam penjara biru. Dia adalah tahanan No. 406. Ibuku bertindak sangat cepat. Apakah kamu Kim Dokja? Iya, itu aku. Aku sudah banyak mendengar tentangmu dari Sukyung. Itu menyenangkan. Ini juga menyenangkan. Sukyung adalah nama ibuku. Saya melihat sekeliling pada anggota partai dan berkata, dia memang orang yang saya panggil. Ayo berangkat. Petik 2. Kami keluar dari stasiun Yongsan dan pergi ke tempat orang berkumpul. Pesta Yojonghyuk dan para raja sudah berkumpul di sana. Kristal putih perlahan jatuh dari aula besar di langit. Itu adalah kristal yang bersinar dengan cahaya. Warp Crystal. Ini adalah item yang akan kita gunakan untuk pergi ke area skenario berikutnya.